kelas Ya. bisa pimpin doa. Baik Pak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin. Oke. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis aliran dari seni rupa. Nah, untuk di minggu sekarang kita akan menunjukkan tentang aliran surrealisme dalam seni rupa. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tentang surrealisme, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita tentang surrealisme. Yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan pengertian dari aliran surrealisme dalam seni rupa. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri utama dari aliran surrealisme dalam seni rupa. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh ataupun contoh-contoh karya yang terkenal dari aliran surrealisme. Oke. Ngomong-ngomong tentang surrealisme ini, sebelumnya Ananda ada yang tahu nggak apa itu aliran surrealisme? Saya Pak. Oke, Pak. Jadi surrealisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan di luar dari kenyataan Pak. Oke, tepat sekali Irfan. Bagus. Jadi aliran surrealisme itu adalah aliran dalam seni rupa yang menggambarkan keadaan itu di luar dari kenyataan itu sendiri. Aliran surrealisme ini seringkali bersifat imajinatif atau di bawah alam sadar, gitu. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira ciri-ciri dari aliran surrealis itu apa sih? Ada yang sudah tahu Anda? Saya Pak. Oke. Sumber. Oke. Salah satu cirinya itu unsur-unsurnya tidak logis Pak, tidak nyata gitu hal yang digambarkan gitu Pak. Oke, bagus sekali Subhan. Jawaban Subhan sudah mendekati. Jadi ciri-ciri utama dari aliran surrealis ini itu lebih kayak unsur-unsurnya itu tidak logis, kayak menggambarkan kejadian-kejadian yang ada di dalam mimpi gitu. Jadi sesuatunya itu kayak tidak logis lah kalau dipandang secara real atau keadaan nyata. Itu Subhan. Bagus sekali Subhan. Oke. Selanjutnya tadi kan kita sudah mengetahui ini tentang pengertian dari surrealis, ciri-ciri dari surrealis seperti apa. Selanjutnya, Bapak ingin tahu nih, di sini ada nggak yang bisa menyebutkan siapa tuh salah satu tokoh dari seniman surrealis yang paling terkenal? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Saya Pak, salah satunya itu ada Salvador Dali. Tepat sekali Rasyad, bagus. Jadi benar yang dikatakan Rasyad, Salvador Dali ini merupakan salah satu pelopor dari aliran surrealis ini sendiri. Karya-karyanya itu karya-karya yang terkenal lah. Dialah jadi pelopor dari aliran surrealis ini sampai hingga sekarang itu. Jadi referensi orang banyak khususnya seniman-seniman surrealis. Minggu lalu kan kita udah belajar nih tentang aliran realis dalam seni rupa. Minggu lalu kan kita udah belajar realis, sekarang kita belajar tentang surrealis nih. Ngomong-ngomong tentang realis dan surrealis, ada yang tahu nggak kira-kira perbedaan antara realis dan surrealis ini? Kalau itu kayaknya saya tahu deh Pak. Oke, Robi. Apa itu kira-kira Robi? Kalau kemarin itu menurut saya Pak, kalau realis itu dia meniru kenyataan Pak, sedangkan surrealis ini melampaui kenyataan gitu Pak. Oke, beri aplaus untuk Robi dulu. Oke, jawaban Robi cukup singkat, namun sudah sangat tepat. Jadi, untuk realis itu kan menggambarkan kenyataan itu memang seperti kondisi nyatanya atau seperti kayak keadaan yang sebenarnya gitu. Namun untuk surrealis ini sendiri, para seniman surrealis ini berusaha berkarya itu melampaui kenyataan yang sebenarnya.
Makanya itu kan banyak kayak dalam karya-karya surrealis itu menggambarkan kayak unsur-unsur yang tidak logis. Misalnya kayak ada jam yang meleleh, kayak ada badak yang kakinya panjang kali gitu, mungkin kayak yang ada pulau yang melayang. Karena para seniman realis ini kayak surrealis ini tadi kayak sudah merasa jenuh gitu loh dengan karya-karya yang cuma bisa meniru gitu dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi mereka berusaha melampaui dari kenyataan itu sendiri. Seperti itu. Oke. Oke. Tadi kan sudah kita ketahui sebelumnya kan untuk surrealis ini tadi kan kayak berusaha menggambarkan apa yang ada di dalam mimpi. Kayak berusaha menggambarkan apa yang ada di bawah alam sadar. Nah, di sini ada yang tahu nggak kira-kira apa sih sebenarnya peran mimpi itu dalam berkarya oleh seniman surrealis ini? Nah, untuk yang bisa jawab pertanyaan kali ini, boleh istirahat dulu. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Irfan. Nah, jadi para seniman surrealis seringkali mengambil inspirasi langsung dari mimpi mereka, mencoba merekam dan menerjemahkannya ke dalam karya seni mereka, Pak, sehingga terciptalah seni surrealisme. Surrealis, Pak. Oke. Boleh, silakan. Oke, Irfan, silakan. Bapak luruskan sebentar ya. Jadi peran mimpi sebenarnya oleh para pelukis-pelukis surrealis ini, pada umumnya kayak mimpi mereka ini mereka jadikan sebuah inspirasi dalam berkarya. Jadi kan untuk karya-karya surrealis ini sering kita lihat ini kayaknya pernah kayaknya saya lihat, cuman di mana gitu. Kadang kita kayak ada keadaan deja vu gitu, kayak kita pernah melihat kayak ini kayak seperti dalam mimpi karya-karya ini. Mungkin singkatnya seperti itu. Apa sih sebenarnya peran mimpi dalam berkarya seniman surrealis? Oke, Irfan, boleh istirahat dulu Irfan. Ya, Pak. Oke, karena udah di penghujung pelajaran, Bapak beri satu pertanyaan terakhir yang bisa jawab, Bapak kasih dia. Untuk pertanyaannya, ada yang tahu nggak contoh nama karya surrealis yang paling terkenal di dunia? Saya, Pak. Oke, siapa lagi? Presentation of Memory dari karya dari Salvador Dali, Pak. Oke. Tadi ada Sapirali. Terima kasih, Pak. Nah, betul yang dikatakan Sapirali tadi. Jadi, lukisan Persistent of Memory adalah karya dari Salvador Dali yang dibuat pada tahun 1931. Mungkin Bapak bisa beri contoh karyanya. Nah, sini dapat teman-teman lihat dan teman-teman juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur surrealis pada karya Persistent of Memory karya Salvador Dali. Di sini kan kita lihat kayak ada nih jam yang meleleh. Jam meleleh itu kan nggak logis sebenarnya kalau kita analogikan ke kenyataan. Sini juga ada kayak ini bentuk yang tidak jelas. Apa sih itu bentuknya? Ini juga ada seperti kayak ini batang apa? Jadi kurang lah untuk kita logikakan. Cuman beliau ini Salvador Dali ini menggambarkannya seperti kayak bener-bener realis gitu. Cuman dengan pengolahan bentuk yang sedikit kayak dileburkan lah atau dideformatifkan seperti itu. Oke. Oke, karena kita sudah di ujung pembelajaran, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran tentang aliran surrealisme dalam seni rupa. Jadi, kalian harus mampu mengidentifikasi pengertian, sejarah, ataupun kayak tokoh-tokoh seniman surrealis dan seniman yang beraliran surrealis dalam karya seni rupa. Dan kalian juga harus mampu mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri dari karya-karya dengan aliran surrealis ini. Selanjutnya, kalian juga harus mampu mengetahui tokoh-tokoh penting sebagai pelopor dari aliran surrealis ini. Nah,
Itu Bapak memberi kalian tugas. Jadi kalian mencari satu karya lukisan yang beraliran surrealis, lalu kalian mengkaji itu unsur-unsur surrealis yang terkandung pada karya tersebut. Oke, untuk tugas ini kita kumpul minggu depan ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh pimpin doa ya. Oh iya ya, Bapak lupa, ketua kelas kita sudah istirahat duluan. Iya, Pak. Pagi, Pak. Reset aja pimpin doa reset. Baiklah teman-teman semuanya, doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sampai berjumpa minggu depan ya teman-teman. Tugasnya jangan lupa dikumpul ya. Baik, Pak. Oke, Bapak tutup pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.